Sebenarnya komentator-komentator yang ada di medsos itu kalau misalnya ketemu langsung sih belum tentu begitu. Kadang mereka tuh keras, tegas, songong, sombong, petakilan, palang-peleng, itu cuma di medsos aja. Tapi kalau ketemu langsung, diklarifikasi, kita bayunkan, cengas, cengenges, kamu ngomong goblok. Iya mas, maaf. Gitu. Ya, pengecut-pengecut tuh begitu. Bisanya nulis, karena kalau dulu, karena kalau nulis itu berani ya, gak ada siapa-siapa sih. Dia bisa mengungkapin isi hati, isi kepala, mengungkapkan perasaannya, unek-uneknya kepada seseorang yang dia tidak sependapat, tidak senang tuh bisa gitu. Tapi kalau di depan forum, bahsul masail, rapat, belum tentu. Kalau di pesantren, yang pinter tuh ketahuan pinter, yang enggak ya ketahuan enggak. Kalau bahsul masail ya. Bisa jadi yang ngomong tuh itu-itu aja tuh. Moderator, notulen misalnya. Yang membaca kitab, yang menerjemahkan, bahsul masail, yang ngomong, ya yang ngomong biasanya pinter-pinter. Lah sekarang enggak. Karena mainnya medsos, toh orang juga nggak tahu kita, akun kita nggak tahu mungkin. Terus pakainya ketikan, tidak harus mengeluarkan suara kan, tidak harus berhadap-hadapan muwajahah gitu. Nah, tidak harus depan forum, tidak harus bahas masail, salah benar juga nggak malu. Yang penting ngetik aja dulu, seneng nggak seneng ngetik, bagus nggak bagus ngetik, kata-katain yang jelek-jelek, nggak suka kata-katanya yang jelek-jelek. Akhirnya di medsos itu campur antara yang pinter dengan yang nggak pinter, campur. Yang cerdas, yang nggak cerdas, yang punya kualitas dan tidak punya kualitas, yang pikirannya maju dengan yang nggak tuh campur. Makanya nanti di medsos, nanti kamu hati-hati. Bisa jadi kamu punya pendapat yang orang lain nggak senang. Atau kamu lihat postingan yang kamu tidak sependapat. Kalau mau komentar, pikir-pikir dulu lah. Al-muslimu, orang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri orang muslim adalah seseorang yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya, sehingga muslim yang lain itu selamat dari kata-kata kotor kita, dari jempol kita, dari tangan kita gitu. Kalau ada postingan kita nggak sependapat, kita nggak setuju, pengen komentar, pikir-pikir dulu. Apa jangan-jangan aslinya nggak begini orang? Apa jangan-jangan dia tuh sebenarnya orang baik? Cuman mungkin videonya dipotong. Apa harus saya melihat fullnya? Ketika sudah lihat fullnya, kita pun tidak sependapat, tidak cocok, tidak setuju, kita tidak searah, tidak sejalan. Ya kita mikir juga. Apakah jangan-jangan keilmuan saya dengan dia dibandingkan? Kalau dibanding-banding pinter dia, mungkin kita masih ranah ilmunya menengah ke bawah mungkin. Ya. Khawatir kamu komentar, balas-balasan komentar di medsos sama orang, berdebat, ternyata kamu nggak tahu siapa yang dihadapi. Kamu anak TK ternyata berhadapan dengan dosen. Kalau di medsos jadi anak TK dengan dosen jadi nih. Tuh. Penggembala kambing dengan pejabat jadi nih. Ya. Pengusaha dengan dokter jadi adu argumentasi, adu pikiran, adu gagasan, ya, perang pemikiran jadi. Tapi kalau ketemu langsung, enaknya kita itu akan saling tahu. Oh, ternyata dia dosen ya. Kita juga harus mengukur nih keilmuan kita bagus apa enggak, keilmuan kita bisa nggak kita ngomong, bisa nggak kita berani seperti singa sebagaimana di medsos. Kalau di medsos kita kayak serigala, semua orang didebati. Bisa nggak di sebuah forum diskusi berhadapan langsung dengan orangnya, engkau pun seperti serigala? Bisa nggak gitu? Jangan cuman di medsos sih main belakang.
Nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang kenal. Saya ngetik, saya nulis, bermain jempol. Bisa jadi di dalam sebuah ruangan yang tertutup, dalam kamar. Tapi kalau berdebat kan kita saling lihat, saling ukur diri. Jelas ya? Ibaratnya gini lah. Kalau di medsos, kita ngajak berantem berani gitu. Duel ya, ayo. Di mana tempatnya? Tapi beda kalau ketemu saralang. Pas kita lihat keluar dari mobil, wih raksasa. Ayo mau ngapain coba kita? Mau ngapain coba? Ya kadang kita orang biasa, orang kecil yang masih belum bisa apa-apa, masih bodoh, pengalamannya belum luas, pengetahuannya masih dangkal, berani komentar di medsos. Ternyata yang dihadapi itu orang alim, orang pinter. Ya, baca Sahih Bukhari itu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan tuh hafal bisa. Perawi-perawi hafal semua, kita jurumiyah aja belum bisa misalnya. Alfiyah hatamnya cuma 3 bait. Tapi kita berani gitu di medsos. Ternyata yang kita hadapi adalah seorang ulama, seorang alim yang dia pun main medsos misalnya, komentar-komentar di medsos. Pas diajak ketemuan, ternyata kita anak ibtidak di pesantren yang baru apal-apalan jurumiyah, ya. Al-kalamu wal lafdu itu sudah Sahih Bukhari. Berhadapan satu forum, ternyata pengasuh pondok pesantren yang santrinya 10.000. Ya, kita seorang santri yang pengen ketemu sama kiai aja susah misalnya. Ayo kita mau ngapain ketemu sama beliau? Kita kayak putri malu anak-anak. Ya. Kayak serigala yang kulitnya dikupas jadi domba gitu. Kiai. Ayo, waktu di medsos, kamu di medsos garangnya bukan main. Kayak macan, kayak serigala, kayak singa. Ngomong ngalor ngidul, ngetan ngulon, sok pinter, sok jenius, sok cerdas. Orang semua didebatin semua, tanpa pandang bulu, tanpa melihat orang itu siapa. Yang penting siapapun di medsos yang berlawanan dengan saya debat. Sekarang ketemu langsung deh. Ngomong. Kamu ngomong apa di medsos? Enggak pak, enggak, bercanda kok. Iya ngomong, gak apa-apa ngomong. Sekarang ngomong. Iya, saya kilap. Jangan sampai begini, malu apa enggak? Malu lah. Jadi kalau ngomong tuh hati-hati, ya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Kita bisa selamat itu salah satunya karena kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga tangan kita. Man somata naja. Siapa yang diam pasti dia akan selamat. Tapi kalau rewel bae, ngomong bae, wang wing, saya nggak setuju, saya nggak sependapat, itu aliran sesat, itu kiai kurang ajar itu. Misal kita yang seukurannya masih segini, lalu anak buahnya dia datang ke kita siap apa enggak? Lalu kita misalnya dipersekusi, gerubuk orang banyak misalnya, digedor-gedor rumah kita tuh ngadepin mereka terkencing-kencing, paham nggak? Kita tuh nggak buas seperti yang ada di medsos. Di medsos ular kobra, berhadapan langsung jadi cacing. Minta maaf akhirnya, ya begitulah. Tapi jangan sampai kita ngebantah-bantah dengan tulisan, lalu pengen ketemuan kita nggak mau, nggak bisa, sibuk, repot, maaf ada urusan, maaf ada hajatan. Ya, pecundang, pengecut namanya. Kalau kita sudah berbicara sesuatu, misalnya, ya harus bertanggung jawabin sesuai kadar ilmu kita. Ketemuan, siap, di mana tempatnya? Gitu. Ketemuan, siap ketemuan juga. Apa yang akan kita bahas dulu? Begitu loh. Itu sih nggak beneran. Kalau kucing-kucingan ya susah. Kita sok sibuk lah, sok repot lah, sok ada perlu lah, sok anaknya demam lah, sok kucingnya mati lah, sok ayam jagonya itu baru berantem kemarin lah, lagi luka lah, ke puskesmas.